Baik, eee, nama saya Ideo Ketut Sastrawidana, lahir di Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, tanggal 17 April 1968. Sebenarnya kelahiran saya itu adalah tahun 1969. Cuma pada waktu itu ada sedikit permasalahan karena saya itu adalah orang yang kecil, kerdil, sehingga pada waktu masuk itu ditolak. Salah satu caranya biar bisa diterima itu adalah dengan cara menambahkan umur. Maka ditambahkan umur lagi 1 tahun menjadi 1968. Nah itu orang tua saya, Ibu Made Mendal yang sudah almarhum dan Ibu Desa Nyoman Sepet yang juga almarhum. Nah, saya terlahir di keluarga petani yang sangat sederhana, uh, tetapi dengan keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh orang tua saya, tapi ada satu hal yang sangat-sangat positif yang tertanam dalam diri keluarga orang tua saya, yaitu berpandangan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Nah, atas dasar itulah saya dituntut untuk terus mengenyam pendidikan walaupun dengan keterbatasan ekonomi yang orang tua saya miliki. Nah, terlahir di keluarga petani yang sangat sederhana, sudah barang tentu kehidupan saya itu sangat dekat dengan alam, khususnya sangat dekat dengan dunia pertanian, baik dunia pertanian lahan kering dan juga dunia pertanian lahan basah. Hampir masa kecil saya itu banyak dihabiskan untuk membantu orang tua, baik itu bekerja di sawah maupun bekerja di kebun. Tetapi dengan semangat motivasi yang diberikan oleh orang tua, dan itu akhirnya membiasakan saya untuk selalu bekerja keras, dan dampaknya ya sangat-sangat positif bagi perkembangan pribadi saya, yang mana masa-masa bekerja susah itu suatu hal yang sudah terbiasa dalam kehidupan saya. Uh, Terkait dengan kesulitan ekonomi pernah, ya itu sangat saya alami ketika saya menginjak di semester 7, di mana pada waktu semester 7 kuliah di jurusan kimia Universitas Udayana, orang tua saya khususnya bapak itu sakit keras, dan sebelum meninggal sempat berpesan, janganlah nanti diberhentikan anak yang paling kecil, maksudnya saya. Nah, karena sangat ekonomi orang tua itu sangat-sangat boleh bilang sangat-sangat kritis. Akhirnya ya bapak saya itu berpesan, ya janganlah bapak itu dibersihkan, artinya diaben itu ketika dia sudah meninggal. Dia cukup katanya dikubur saja, tetapi yang penting anak yang paling kecil ini harus dituntaskan untuk studinya. Nah itu, atas dasar itulah begitu pandangan orang tua saya terhadap pendidikan,
dengan keterbatasan ekonomi yang sangat amat, ya akhirnya saya juga bisa menyelesaikan studi di jurusan kimia Universitas Udayana. Nah, saya adalah anak yang ketujuh dari 7 bersaudara. Sebenarnya bapak saya atau ibu saya berpandangan atau berperilaku adil terhadap semua anak-anaknya. Saya ada laki-laki 4, ada perempuan 3, tetapi mungkin kebiasaan eh, eh, di masa lalu itu kan lebih mengedepankan pria untuk sekolah, sementara yang perempuan mungkin dinomor duakan. Tetapi orang tua saya sebenarnya tidak mengenai itu, tetapi kakak-kakak saya yang perempuan memilih utamakan dulu yang laki-laki. Nah, dari 4 bersaudara itu ya semuanya lah mengenyam pendidikan sampai di perguruan tinggi, tetapi ketika saya ulangi lagi, ketika saya di semester 7 itu pas berbenturan dengan kakak saya juga kuliah, ya belum 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 tamat, ada dia di Warmadewa pada waktu itu. Nah, dengan tidak ada bapak, hanya ibu saja. Nah, ini akhirnya kakak saya memutuskan diri untuk berhenti dari kuliah. Dia lebih mengedepankan adiknya agar tidak sama-sama berhenti, tapi beliau justru kakak saya itu justru lebih mencari pekerjaan. Nah, pada waktu itu dia menjadilah pegawai koperasi di Papuan. Perjalanan karir saya terkait dengan pendidikan itu kan saya tamat SD, yaitu SD Negeri 2 Belatungan itu tahun 1983. Nah, terus habis itu saya melanjutkan di SMP Negeri 2 Tabanan, dan ini pun sebenarnya atas dorongan daripada orang tua saya. Karena pandangan orang tua saya yang begitu mulia bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, padahal di desa saya itu ada dulu sekolah, ya SMP juga. Tetapi orang tua saya itu justru mendorong saya untuk sekolah di kota, yaitu di Kota Tabanan. Maka saya pada waktu itu diterima di SMP Negeri 2 Tabanan dan tamat tahun 1985. Nah, setelah tamat 1985 dari SMP, saya melanjutkan studi jenjang SMA, yaitu di SMA Negeri 3 Tabanan, yang dulu namanya SMA Negeri Silemandag. Nah, terus saya tamat tahun 1988 dan melanjutkan studi di jurusan kimia Universitas Udayana. Nah, saya tamat tahun 1994. Nah, dengan bermodal tunjangan ikatan dinas, ya pada waktu itu saya mendapatkan beasiswa TID. Nah, modal itulah saya pakai untuk mencoba mengikuti seleksi CPNS yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan yang STKP Singaraja yang sekarang namanya Uniksa. Astungkara dengan berbagai macam halangan dan rintangan, Tuhan memberikan rezeki bagi saya
bahwa saya lolos sebagai CPNS di jurusan pendidikan kimia, menjadi dosen, dan SK CPNS saya itu keluar tahun 1995. Nah, ketika saya ada di jurusan pendidikan kimia Universitas Pendidikan Ganesha yang dulu namanya STKIP, ternyata teman-teman saya yang di prodi pendidikan kimia itu luar biasa. Luar biasa dalam artian pintar, vokal, dan penuh dengan semangat untuk belajar. Nah, atas dasar itulah menginspirasi, menjadi spirit dan motivasi untuk saya harus studi. Nah, tahun 1997 saya mengikuti bridging di UGM karena pada waktu itu ketika kita mau masuk melakukan studi magister haruslah mengikuti bridging selama 1 tahun. Nah, saya mengikuti bridging di jurusan kimia FMIPA UGM selama 1 tahun. Astung Karya juga pada tahun 1998 saya dinyatakan lolos dan diterima sebagai mahasiswa magister di jurusan kimia FMIPA UGM dan tamat tahun 2000. Nah, setelah tamat tahun 2000 saya kembali ke ke STKIP yang sekarang Undiksa, berkiprah selama dua tahun yaitu tahun 2002 saya akhirnya menikah dengan Desa Ketut Armini yang berasal dari Desa Penarukan dan telah dikaruniai seorang putri yang namanya Desa Putu Pramesti Ardaswari yang sekarang atau saat ini dia sudah kuliah di Fakultas Kedokteran semester 6 di Universitas Warmadewa dan Pasar. Nah, terus kembali terkait dengan studi, ketika anak saya berumur 3 tahun, yaitu tepatnya di tahun 2005, saya melanjutkan studi kembali, yaitu untuk mengambil program studi doktor di program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di IPB Bogor. Nah, itu padahal masa itu ya anak-anak kan sangat butuh perhatian dari orang tua, baik dari ibunya maupun dari bapaknya. Saya meninggalkan anak-anak, meninggalkan istri demi untuk melanjutkan studi, karena studi itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berarti bagi perkembangan karir saya sebagai dosen. Nah, terus saya mulai tahun 2005 dan Astung Karya juga berhasil menamatkan studi di IPB itu tahun 2009. Nah, dari tahun 2009 saya kembali lagi bertugas di program studi pendidikan kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, terus dengan berbekal ilmu dan pendidikan yang saya geluti, saya ya, sebagai insan akademik sudah barang tentu mengembangkan karir saya di Tridharma Perguruan Tinggi, baik itu adalah pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Sampai saat ini banyak juga buku, publikasi-publikasi yang saya miliki, dan bahkan saya juga sudah mempunyai paten. Nah, dengan produk-produk itulah ya menginspirasi saya untuk terus berkarir demi nantinya untuk bisa meraih jabatan akademik yang tertinggi, yaitu menjadi seorang profesor.
eee, ketika saya, menempuh S2 di UGM, nah karena saya, pada waktu itu masih lajang, eee, tidak, tidaklah ada hambatan yang berarti. Kenapa saya bilang tidak ada hambatan yang berarti? Yang pertama, karena sudah ditempa dari kecil untuk bisa hidup mandiri dan juga bisa untuk hidup bertanggung jawab. Nah, ketika saya berangkat ke apa namanya ke UGM, saya tidak sama sekali tidak ada beban. Nah, terus yang kedua terkait dengan finansial. Nah, karena pada waktu itu saya seperti yang saya katakan tadi masih lajang dan sudah punya gaji. Nah, saat menempuh S2 di kimia UGM itu, saya mendapatkan beasiswa. Dengan modal beasiswa, dengan modal gaji yang saya miliki, ya persoalan-persoalan terkait dengan pendanaan studi itu semua dilancarkan. Nah, terus apa namanya, ketika saya menempuh studi di S3, dari aspek pendanaan mungkin juga tidak begitu bermasalah, karena selama saya studi itu full mendapatkan beasiswa dan saya bisa selesai tepat waktu sesuai dengan lama pendanaan beasiswa yang dialokasikan oleh pemerintah. Cuma ya ada hambatan sedikit, ya hanya ketika kita meninggalkan anak dan istri untuk studi itu sajalah. Di awalnya dalam perjalanan saya ke Bogor, kebetulan pada waktu itu naik bus, itu dalam perjalanan saya nangis. Ya saya nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya boleh dibilang kok bisa meninggalkan anak yang baru berusia 3 tahun. Nah, tetapi ya kesedihan itu tidaklah berlangsung cukup lama, karena bagi saya kesedihan yang berlama-lama itu akan menguras pikiran dan justru membuat kondisi yang tidak baik untuk kedepannya. Terkait dengan yang paling tidak saya bisa lupakan dalam perjalanan karir saya, ya ada dua sebenarnya yang tidak saya bisa lupakan. Yang pertama itu adalah ketika saya masih usia menuju SD, ya tidak seperti uh, orang tua saat ini atau tidak seperti anak saat ini. Ketika anak ada di usia kandungan menjelang lahir, orang tuanya sudah menyiapkan nama. Nah, akan tetapi berbeda dengan diri saya. Ketika saya sudah lahir, sudah mau masuk SD, saya belum punya nama. Nah, terus orang tua saya itu hanya memanggil Tutnik, karena saya anak terakhir, itu paling ketut, dan paling terakhir dalam bahasanya paling cenik, Tutnik. Nah, terus ketika mendaftar di SD kan harus ada nama. Nah, itu orang tua saya ya saya memaklumi karena dia tidak punya latar belakang pendidikan, dia hanya seorang petani, dia tidak bisa memberikan nama. Nah, terus saya akhirnya ya dari kecil, apakah saya termasuk anak kreatif atau anak apa? Saya akhirnya menanya-nanya kepada teman-teman yang seusia saya, oh ini kamu siapa namanya, ini kamu siapa namanya. Dari nama ya
nama yang ada pada teman-teman saya itu, saya akhirnya membuat suatu kesimpulan terhadap nama saya, yaitu pada waktu itu nama saya sebenarnya adalah Idewo Ketut Artawidana sebenarnya. Nah, itu bukan Sastrawidana, Artawidana. Nah, terus setelah kelas 6, setelah kelas 6 menjelang tamat ini, menjelang tamat, nah, saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang sudah sekolah di SMP, bahkan ada yang sudah sekolah di SMA. Nah, informasi yang saya peroleh pada waktu itu, ketika namanya diawali dengan abjad A, maka akan duduk di bangku paling depan dan dipanggil absennya paling awal. Nah, karena saya ada keterbatasan yang luar biasa yang ada dalam diri saya masa kecil saya adalah gagap. Dalam bahasa Balinya kede. Maka saya ketakutan yang luar biasa yang ada dalam diri saya. Jangan sampai saya duduk di depan. Jangan saya sampai dipanggil pertama ketika di absen. Nah, atas dasar itulah saya ingin mengganti nama saya. Dan memang pada waktu itu Pak Kepala Sekolah, kalau nggak salah namanya Pak Wayan Pater yang sudah almarhum, itu memberikan kesempatan kepada semua murid bisa merubah namanya. Nah, pada waktu itu saya ingin sekali untuk merubah nama saya. Tapi saya juga bingung, siapa nama saya? Kalau saya ingin untuk merubahnya, nah terus saya itu apakah saya anak kreatif atau anak apa? Saya akhirnya mencari-cari nama ya semacam tokoh-tokoh ya. Yang salah satunya saya teringat dengan Bupati Rembang. Namanya Sastra Diningrat. Nah, nama Bupati Rembang saya itu adalah Sastra Diningrat. Saya ambil sastranya. Saya kombinasikan dengan widananya. Maka dari sanalah akhirnya saya menamai diri saya itu adalah Idewo Ketut Sastrawidana. Dan itulah yang tercantum di ijazah. Nah, itu sama sekali momen hal yang tidak bisa saya lupakan. Momen yang kedua adalah seperti yang saya katakan tadi itu, ketika saya berusia duduk di semester 7 ya. Saya pada waktu itu sedang melaksanakan kuliah kerja nyata. Nah, terus pada waktu itu saya mendengar informasi dari keluarga bahwa ayah saya itu sakit keras. Dan saya katanya, ya kalau memang ada kegiatan, ya janganlah pulang. Karena orang tua saya itu boleh dibilang sangat-sangat concern untuk mendukung anaknya untuk menempuh pendidikan yang serius, tidak boleh main-main. Nah, padahal orang tua saya itu sangat-sangat kritis. Tetapi saya kalau bisa jangan pulang katanya. Kalau pulang otomatis akan mengganggu kuliah walaupun saya ada di lokasi KKN. Nah, terus orang ibu saya bilang, nah itu kan karena bapak saya saat itu kritis, dia berpesan seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan anak yang terkecil, saya maksudnya, jangan nanti diberhentikan ketika bapak saya itu sudah meninggal. Bapak saya itu rela untuk dikubur saja sementara demi biaya-biaya yang ada itu difokuskan untuk perkuliahan saya. Begitu saya mendengar cerita dari ibu, saya miris. Memang betul ya, ketika ayah saya itu meninggal, orang tua saya itu hanya dikubur.
Ya. Nah, terus tetapi dia berpesan juga, ya, dibersihkanlah nanti kembali sesuai dengan upacara agama Hindu ketika saya sudah berhasil. Nah, terus tahun 1995 ketika saya sudah diangkat sebagai dosen di jurusan pendidikan kimia, nah di saat itulah baru dilakukan upacara pengabenan terhadap bapak saya. Nah, dari sini saya menarik suatu benang merah terhadap pandangan orang tua saya, begitu mengagungkan sekali bahwa pendidikan itu sangat penting, dan itulah yang harus saya teruskan ke anak-anak saya, ya. Jangan sampai ya ada kata-kata bijak yang menyebutkan generasi pertama adalah generasi yang membangun, generasi yang kedua itulah generasi yang melanjutkan. Jangan sampai generasi yang kedua adalah generasi yang merusak apa yang telah dibangun oleh pendahulu kita, dalam hal ini apa yang telah ditanam oleh orang tua saya. Nah, untuk itulah begitu pandangan yang mulia tanpa lelah itu akhirnya saya harus meneruskan apa yang mereka tanamkan. Maka dari itu saya kebetulan punya anak satu, ya. Saya akan terus dorong, ya, terus dorong untuk bisa kuliah setinggi-tingginya. Sudah barang tentu kita akan mengerem hal yang lain demi kesuksesan, ya, demi melanjutkan perjuangan daripada orang tua yang sudah ditanamkan sudah sekian tahun itu. Nah, itulah momen yang yang membuat saya tidak terlupakan sampai saat ini. Nah, itu pada waktu itu ya memang saya sebenarnya sangat-sangat tertarik pada ilmu kimia. Ini ada sejarahnya sebenarnya, ya. Ini kalau boleh saya ceritakan, ya. Saya kan orang yang gagap. Saya orang yang gagap. Pada waktu SMA itu sering menjadi bahan tertawaan bagi teman-teman. Karena teman-teman SMA saya kan termasuk orang yang jahil, tetapi di balik kejahilan itu menjadi spirit bagi saya bagaimana saya harus bisa menghilangkan gagap. Nah, terus dengan gagap yang saya punya, ya, pada waktu itu kan ada mata pelajaran seperti mata pelajaran sejarah yang mana mata pelajaran sejarah atau IPS lainnya itu kan sering siswa itu disuruh berpidato di depan kelas. Nah, ketika gurunya menyuruh berpidato di depan kelas, teman-teman pasti menunjuk saya. Tujuannya apa? Biar bisa ditertawai. Bukan karena pinter ngomong, bukan. Tujuannya adalah mentertawakan saya. Karena apa? Ketika saya ada di depan kelas, pasti saya terbungkuk-bungkuk kepala saya karena saya gede. Nah, sebab itulah ya kelemahan saya ada dalam komunikasi, tetapi saya ingin bangkit dari aspek lain, yaitu saya harus kuat di IPA. Nah, maka saya terus belajar di IPA, khususnya bidang kimia. Dan saya memandang kimia itu sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita lakukan itu sangat-sangat erat, ya. Kehidupan sehari-hari dengan kimia yang saya pelajari, maka kok kayak match, ya. Match antara kehidupan sehari-hari dengan kimia. Ketika kita belajar memupuk tanaman, pupuk itu mengandung bahan kimia. Maka saya
senang, oh ternyata ini bahannya, oh termasuk kimia, fungsinya ini. Nah, oleh sebab itulah akhirnya ketertarikan kimia itu dari SMA sampai sekarang pun saya sangat-sangat tertarik pada kimia, tetapi saat ini saya lebih banyak tertariknya ke kimia yang implementasi, ya, ke implementasi agar apa? Agar nanti apa yang saya sudah miliki ini nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya ya kalau misalnya karena saya backgroundnya orang tua saya pertanian, saya juga berkiprah ya kimia untuk pertanian, kimia untuk industri. Nah, itulah yang saya tekuni perjalanan tertarik dengan kimia sampai mengaplikasikan ilmu kimia dalam kehidupan yang nyata. Nah, di dalam meniti karir saya dari awal sampai menjadi atau memperoleh jabatan akademik tertinggi yaitu profesor, setidaknya ada dua sosok yang berpengaruh besar di dalam pencapaian profesor saya. Yang pertama adalah justru ya orang tua saya. Karena dengan keterbatasan ekonomi, dengan keterbatasan pengetahuan yang dipunyai oleh kedua orang tua saya, tetapi ya tanpa mengenal rasa lelah dan tanpa pamrih selalu mendorong untuk sekolah dan kuliah, dan sekolahnya pun ya tidak boleh di desa sendiri, harus keluar kota. Maka dari SMP saya sudah ada di dunia perantauan. Nah, itu saya berada sampai saat ini tidak terlepas dari pemikiran orang tua saya itu untuk selalu menyekolahkan saya. Nah, terus yang kedua, ya sudah berandut istri. Nah, itu kan kenapa istri? Nah, ketika anak saya itu kan baru berumur 3 tahun. Nah, itu kan saya kan semestinya berkewajiban untuk ya mendampingi anak ya agar anak tumbuh menjadi seorang yang mandiri dan dewasa. Nah, terus tetapi istri saya itu ya ketika saya berceloteh saya mau studi ya. Istri saya itu dengan respect dia menjawab, silakan sekolah, biarkan anak-anak itu saya yang ngurus. Saya tidak akan keberatan. Tetapi ya kalau bisa sekolahnya itu tolong serius dan cepat-cepat pulang. Karena apa? Nah, semakin cepat kita bisa pulang, akan semakin cepat kita bisa berkumpul. Nah, itu maka ketika saya kuliah di IPB itu ya dalam kerangka mengambil program doktor itu, saya termasuk orang yang sangat jarang pulang, sangat jarang. Ya karena apa? Ketika saya sering-sering pulang, otomatis ketika balik adaptasi dengan lingkungan itu butuh waktu mungkin 2 minggu, 3 minggu. Nah, terus sehingga fokus ke studi saya itu akhirnya menjadi terlambat. Atas dasar itulah saya minta ke istri, saya jarang-jarang pulang. Dan istri mengamini, oke, tidak ada masalah. Dan saat saya promosi doktor atau sidang terbuka dokter pun saya tidak pulang. Nah, terus istri saya lah yang bersama anaknya yang datang ke Bogor, tapi saya jemputnya di Jakarta. Begitu dukungan istri saya terhadap
pengembangan karir saya, maka itu sesuatu yang sulit sebenarnya untuk dilupakan, dan jasa-jasa itulah menjadi motivasi, menjadi spirit tersendiri untuk terus berkarir di insan akademik. Nah, memang sih karir untuk untuk memperoleh jabatan akademik tertinggi, khususnya profesor, itu kan sudah burang tentu semua dosen, insan yang bergelut di akademik, khususnya dosen, pasti ingin meraih jabatan yang tertinggi itu. Nah, terus namun untuk meraih jabatan tertinggi itu sudah barang tentu tidak mudah. Ya, sudah barang tentu tidak mudah. Seperti kata orang bijak, ya, menjadi besar itu ya butuh proses dan butuh waktu. Ya, dan tidak bisa itu diperoleh secara instan, melainkan haruslah butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, ini adalah tantangan bagi saya. Nah, pada waktu itulah saya berkeinginan, ya, sangat-sangat berkeinginan bagaimana saya bisa memperoleh jabatan akademik yang tertinggi itu. Maka dari itulah saya mencoba membuka lembaran-lembaran yang mana lembaran itu apa sih yang menjadi prasyarat ketika kita bisa mencapai guru besar. Nah, itu ada beberapa hal, ya, itu rasanya sangat susah saya akan capai. Tetapi sebelum mencoba itu jangan menyerah. Nah, itu yang ada dalam prinsip saya. Nah, beberapa yang menjadi persyaratan adalah bagaimana kita bisa mempublikasikan artikel di jurnal internasional bereputasi. Nah, saya menyadari diri, saya akan sadar, ya, dengan sesadar-sadarnya kemampuan bahasa Inggris saya rendah. Ya, mungkin secara tulis-menulis oke, saya punya kemampuan sedikit, tetapi komunikasi saya sangat-sangat rendah. Nah, terus apa yang saya lakukan? Karena motivasi saya itu tinggi, ya, dan harus menerbitkan artikel di jurnal internal bereputasi kalau ingin menjadi seorang profesor. Nah, mau tidak mau itu harus saya lakukan. Maka dari itulah, ya, saya berupaya berjuang keras, ya, meningkatkan, ya, writing saya, kemampuan menulis saya. Nah, setelah saya menulis, saya mencoba melakukan proofreading, ya, ke ke teman-teman yang sudah fasih dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dengan berbantuan berbagai pihak membantu melakukan proofreading, akhirnya, ya, pada tahun 2018, ya, saya berhasil mempublikasikan artikel saya di jurnal internasional. Saya ingat pada waktu itu Ecological Engineering. Itu publikasi pertama saya di jurnal internasional bereputasi Scopus Q3. Nah, ketika bisa memperoleh itu, nah, inilah menjadi spirit yang luar biasa. Oh, ternyata saya mampu. Nah, dengan itulah akhirnya saya terus mencoba dan mencoba. Pada tahun 2018 saya akhirnya bisa mempublikasikan 4 artikel di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, itu ya, ada dorongan yang luar biasa sehingga saya akhirnya mampu untuk mewujudkan atau mengimplementasikan keinginan saya untuk bisa menulis.
Nah, sampai tahun 2022 ini, ya, saya sudah bisa mempublikasikan 12 artikel di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, itu di samping itu juga ya dengan uh, ya perjuangan saya juga berhasil memperoleh 2 paten. Paten yang pertama itu paten yang reguler, paten yang kedua itulah paten sederhana. Nah, terus saya aktif di dalam melakukan riset dan saya boleh dibilang ya seringlah memenangkan ibah-ibah kompetisi, ya ibah-ibah kompetitif yang didanai oleh DRPM. Nah, dengan ibah-ibah yang saya peroleh itu menjadi bekal untuk bisa mempublikasikan temuan-temuan saya, baik publikasi di jurnal internasional yang bereputasi maupun di proceeding yang juga bereputasi dan juga ditulis dalam bentuk deskripsi paten. Astungkara ya semua itu dapat saya jalani ya dengan kata-kata penyemangat yang ada dalam diri saya itu adalah kita tidak akan mungkin bisa meraih apa yang kita inginkan. Tetapi dipastikan bahwa kita akan bisa mencapai apa yang kita perjuangkan. Nah, maka dari itu ya perjuangan, keuletan itulah sebagai modal. Hilangkan keraguan ketika kita punya semangat untuk maju, disertai dengan perjuangan yang gigih, ditambah adalah keuletan tanpa lelah. Kalau kita lihat ya perkembangan unik saya ini saat ini cukup luar biasa sebenarnya. Kalau kita komparasi ya dari sisi umur ya, kan Undisa kan termasuk umurnya yang relatif muda dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Di usia yang sedemikian muda ya, tapi kiprah Undisa itu menurut pandangan saya itu sangat-sangat luar biasa. Baik dari SDM dosennya maupun dari SDM tenaga pendidiknya, termasuk juga prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa, ya baik itu level nasional, bahkan juga sangat-sangat banyak bisa meraih prestasi di level internasional. Nah, itu sangat-sangat bagus untuk perkembangan Undiksa, tetapi ya saat ini kita sebagai insan akademik ya kita semestinya ya karena kita menganggap bahwa Undiksa ini adalah rumah kedua dan rumah kedua itu mesti harus kita rawat, kita jaga dan kita kembangkan. Salah satu kata kunci yang harus kita pegang untuk membuat Undiksa itu besar adalah kebersamaan. Ya. Dengan kebersamaan artinya kita sama-sama berjuang sesuai dengan porsi-porsi yang kita punya. Seperti saya misalnya, kalau saya sebagai seorang dosen, otomatis perjuangan saya itu adalah apa? Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi saya dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab, bagaimana kita bisa mendidik mahasiswa agar menghasilkan kualitas lulusan yang berkualitas dan berkompetitif di dunia kerja nantinya. Terus kita melakukan suatu penelitian yang mana bagaimana kita bisa menghasilkan suatu riset yang nantinya tuh bisa bermanfaat baik bagi masyarakat, baik untuk lingkungan, termasuk juga riset-riset kita itu berkontribusi terhadap penyelamatan
lingkungan yang telah diprogram oleh pemerintah. Kebetulan, nah ini kan bidang saya kan bidang kimia lingkungan. Nah, yang selama ini kiprah saya itu bagaimana menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan, yang siap bisa digunakan oleh dunia industri. Nah, itu memang memajukan UNIKSA itu ya kalau kesendirian memang tidak mudah. Nah, kata kunci tadi kebersamaan itu sangat-sangat harus dimaknai oleh semua lapisan civitas akademik yang ada di UNIKSA dengan rasa kebersamaan. Ya seperti yang saya katakan tadi, mari kita membangun UNIKSA dengan porsi masing-masing tanpa ada yang meremehkan, tetapi harus bersinergi satu dengan yang lainnya. Acara ini diproduksi oleh